Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruntuk rekan-rekan teknik yang berbahagia, kembali pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang metode deformasi konsisten, yaitu salah satu metode yang digunakan untuk menganalisis sebuah sistem struktur statis tak tentu. Bahasan ini adalah bagian dari rangkaian perkuliahan analisis struktur 4 atau analisis struktur statis tak tentu itu sendiri. Jika channel ini bermanfaat, jangan lupa like and share dan tekan tombol subscribe-nya. Tentu saja jika ingin mendapatkan notifikasi dari updatean-updatean terbaru seputar pembahasan analisis struktur dan isu-isu teknis sipil lainnya, jangan lupa nyalakan bel notifikasinya. Selamat menyimak. Adapun fokus bahasan kita kali ini terkait dengan metode deformasi konsisten adalah indeterministic static structure atau pengenalan tentang sistem struktur dengan statis tak tentu. Kemudian yang kedua adalah the redundant reactions atau reaksi tumpuan yang berpotensi menyebabkan ketidaktentuan pada sistem structure. Dan yang terakhir adalah contoh aplikasi metode deformasi konsisten pada sistem balok dengan sistem struktur statis tak tentu. Untuk mengawali pembahasan kita terkait dengan metode deformasi konsisten, tidak salahnya kita mereview sedikit dengan sistem struktur statis tertentu. Sederhananya adalah bahwa sistem struktur statis tertentu adalah sistem struktur yang bisa diselesaikan cukup dengan 3 persamaan yang tersedia, yaitu jumlah total atau sigma gaya-gaya yang bekerja dalam arah vertikal sama dengan 0 atau sigma V sama dengan 0, dan total gaya horizontal atau sigma H sama dengan 0, dan sigma atau jumlah total momen-momen yang bekerja adalah sama dengan 0. Nah, di sini teman-teman bisa melihat bahwa jika kita punya sebuah sistem balok sederhana dengan tumpuan sendi roll, maka kita punya 3 unknown problem atau 3 reaksi, yaitu 2 reaksi vertikal dan horizontal di join A dan 1 reaksi vertikal di tumpuan B. Maka persamaan yang bisa diselesaikan juga terdiri dari 3, yaitu sigma V sama dengan 0, sigma H sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Hal yang sama juga ditunjukkan dengan sistem struktur balok cantilever sebagaimana yang terlihat pada gambar. Ya, di sini kita ketahui bahwa pada tumpuan jepit A, kita memiliki 3 unknown problem, reaction. Di sana adalah reaksi vertikal dan reaksi horizontal dan reaksi momen di A, pada join A. Nah, di sini tentu saja juga tersedia 3 sistem persamaan yang bisa digunakan dalam sistem struktur statis tak tentu. Oleh sebab itu, balok cantilever atau jepit bebas ini dapat disebut sebagai atau dikategorikan sebagai sistem struktur statis tertentu. Situasinya pun menjadi berbeda ketika balok cantilever tersebut dengan tumpuan jepit bebas kita tambahkan sebuah tumpuan roll pada ujungnya, yaitu di join B Nah, di sini tentu saja kita mendapatkan kelebihan reaksi sebesar 1 yang semestinya untuk sistem struktur statis tertentu cukup dengan 3 persamaan, tetapi karena unknown problemnya jadi ada 4, sehingga sistem struktur ini disebut sebagai indeterministic static structure dan tidak dapat diselesaikan dengan 3 persamaan tersebut. Dengan derajat ketidaktentuannya adalah sama dengan 1. Dan apabila sistem struktur tak tentu sebelumnya kita tambahkan lagi di tengah bentang sebuah tumpuan roll, sehingga total reaksi unknown problem yang akan dicari nanti ada 5 reaksi dengan derajat ketidaktentuan adalah sama dengan 2. Selanjutnya, begitu juga apabila struktur tersebut diberi masing-masing ujungnya adalah tumpuan jepit sehingga total reaksi yang akan kita cari adalah 6. Artinya sudah tidak kompatibel lagi dengan sistem persamaan statis tertentu yang cuma 3 sistem persamaan, yaitu sigma V, sigma H, dan sigma M yang sama dengan 0. Maka kategori struktur seperti ini disebut juga sebagai indeterministic static structure atau struktur tak tentu dengan derajat ketidaktentuan I sama dengan 3. Dan kemudian apabila struktur tersebut yang memiliki 2 tumpuan jepit pada masing-masing ujungnya, itu kita tambahkan lagi sebuah perletakan roll di tengah bentang, maka automatically dia akan bertambah menjadi 7 reaksi perletakan yang akan dicari dalam sistem struktur tersebut. Dan tentu saja sistem persamaan pada sistem struktur statis tertentu tidak dapat menyelesaikan atau menganalisis struktur ini.
yang memiliki derajat ketidaktentuan sama dengan 4. Selanjutnya kita akan membahas mengapa diperlukan statis tak tentu tersebut dalam pertimbangan analisis struktur. Mengapa tidak semua struktur dibuat statis tertentu saja. Nah, pada tampilan ini, rekan-rekan bisa bisa membandingkan bahwa kalau kita menggunakan sebuah balok dengan bentang yang sama, diberi beban yang sama, ya katakanlah itu beban vertikal adalah 10 ton, ya, maka kita akan dapatkan momen lentur maksimum akan terjadi lebih besar apabila kita menggunakan tumpuan sederhana. Sedangkan ketika kita menggunakan yang namanya statis tertentu, dalam hal ini contoh kasus kita menggunakan tumpuan jepit-jepit, tentu saja momen maksimum akan relatif jauh akan lebih kurang. Dampaknya atau korelasinya adalah dimensi yang kita gunakan tentu saja pada model statis tak tentu akan jauh lebih ekonomis. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang metode deformasi konsisten dalam hubungannya dengan analisis struktur statis tertentu, ada baiknya kita meninjau kembali konsep dasar atau prinsip dasar dari stabilitas. Perhatikan tampilan struktur ya yang ada pada gambar, di mana sebuah batang balok hanya diberi sebuah tumpuan sendi pada ujung A. Sedangkan kita berikan sebuah ilustrasi, ada orang yang berjalan di atasnya dan sampai pada ujung titik B yang lainnya ya, yang tidak diberi tumpuan apapun. Dari sini kita juga bisa akan menggambarkan garis elastic curve-nya atau garis kurva hayal elastic deformation-nya. Orang tersebut tentu saja akan jatuh. Ya, bersamaan dengan strukturnya yang bukan tidak kuat menopang, tetapi struktur tidak mampu berdiri dengan stabil. Nah, secara prinsip inilah yang kita katakan sebuah stabilitas yang secara umum rumusnya adalah jumlah batang harus lebih besar sama dengan dari 2 kali jumlah join atau nodal titik dikurang jumlah reaksi. Kita punya satu batang, ya, M-nya berarti 1, kemudian jumlah joinnya ada 2, yaitu A dan B, kemudian jumlah reaksi adalah vertikal dan horizontal, berarti cuma 2, sehingga kita akan mendapatkan kondisi jumlah batang lebih kecil dari jumlah 2 kali join dan dikurang dengan jumlah reaksi, yang artinya batang tersebut tidak stabil. Dan kalau tidak stabil, untuk apa dihitung? Contoh yang lain lagi yang sering kita jumpai dalam bahasan-bahasan di statika atau analisis struktur statis tertentu adalah contoh portal sederhana, di mana portal atau struktur balok kolom diberi dukungan atau tumpuan sendi dan roll ya di join A dan di join D. Secara prinsip sederhananya bahwa ini bisa kita hitung. Tetapi ketika kita gambarkan elastic deformation-nya ya, bahwa kalau dilihat dari sudut pandang rotasi atau slope yang dibentuk oleh balok dan dukungan, tentu saja dia terlihat seperti stabil. Tetapi kalau teman-teman perhatikan bahwa aksesibilitas dari roll yang mampu bergerak atau mengalami translasi displacement perpindahan dari titik D dan titik D aksen, tentu saja akan membuat orang yang berjalan sebagai representasi dari beban akan terjatuh ke bawah. Begitu juga strukturnya tentu saja akan gagal. Dan apabila kita korelasikan dengan rumus tadi, jumlah batang ada 3, yaitu AB, BC, dan CD, itu ternyata lebih kecil, ya, masih lebih kecil dari 2 kali jumlah join dikurang jumlah reaksi, yang artinya sistem struktur ini tidak stabil dan otomatis tentu tidak perlu dihitung untuk reaksi tumpuannya.
Sebaliknya, untuk struktur portal dengan tumpuan jepit-jepit pada join A dan join D, tentu saja lebih stabil dari struktur portal dengan tumpuan sendi roll. Selain dari sisi elastic deformation-nya, yaitu displacement ya, maupun dalam hal ini adalah rotasi dan translasi yang memang dikekang penuh ya, jadi tidak dapat bergerak vertikal horizontal bahkan pun momen, maka jumlah batangnya pun lebih besar atau lebih banyak dari 2 kali jumlah join dikurang jumlah reaksi, yang artinya struktur ini stabil. Sekarang kita akan masuk ke dalam pokok bahasan utama, yaitu metode deformasi konsisten. Metode deformasi konsisten adalah salah satu metode yang digunakan dalam analisis struktur statistik tertentu dengan memanfaatkan konsistensi tumpuan ya, yang mengakibatkan atau berpotensi mengakibatkan ketidaktentuan. Jadi dalam hal ini tumpuan tersebut disebut sebagai redundant reaction. Contoh, kita punya sebuah batang balok di mana salah satu ujung A diberi tumpuan jepit dan salah satu ujung B diberi tumpuan roll. Kita ketahui bahwa apabila tumpuan roll ini dihilangkan, maka struktur kita akan menjadi statis tertentu. Sehingga kita bisa beranggapan bahwa adanya penambahan struktur roll inilah yang mengakibatkan dia menjadi statis tertentu atau kita sebut sebagai redundant reaction. Untuk lebih memahami tentang metode deformasi konsisten, diberikan sebuah contoh balok di mana join A itu dikekang atau diberi tumpuan jepit dan kemudian pada ujung yang lain dari balok tersebut diberi tumpuan roll. Di tengah-tengah bentang diberikan beban sebesar 2 kN. Ya. Panjang balok diketahui 4 meter. Pada soal ini, kita ketahui bahwa join B yang diberi tumpuan roll adalah redundant reactions-nya. Baik, langkah pertama dari metode deformasi konsisten adalah menentukan derajat ketidaktentuannya dulu atau nilai I-nya. Kalau dalam kasus ini, karena kita punya 3 persamaan untuk stasis tertentu, ya, kemudian dalam sistem struktur ini terdapat 4 reaksi unknown. Dari jepit ada 3, yaitu vertikal, gaya horizontal, dan gaya momen. Sedangkan pada join B terdapat 1 tambahan, yaitu gaya vertikal. Sehingga kita bisa katakan bahwa derajat ketidaktentuan statik strukturnya adalah I sama dengan 1. Langkah kedua adalah mengubah struktur statis tak tentu tersebut menjadi struktur statis tertentu. Artinya menghilangkan redundant reactions-nya atau tumpuan sendi roll yang pada join B. Selanjutnya, kita juga akan mengevaluasi berapa lendutan yang bekerja pada titik B atau di redundant reaction tersebut. Nah, lendutan di sini terdapat 2, yaitu lendutan akibat beban gravitasi, yaitu dari beban P 2 kN, ya. Kemudian lendutan akibat beban satu satuan. Nah, untuk lendutan akibat beban gravitasi, kita beri notasi delta. Kemudian untuk lendutan akibat beban satu satuan, kita kasih chronocular delta sebagai simbolnya. Persamaan yang digunakan untuk menghitung lendutan adalah persamaan luas momen atau momen area. Di sini kita akan mengevaluasi lendutan yang terjadi berturut-turut akibat beban gravitasi sebesar 2 kN, yaitu adalah delta, dan lendutan di join B akibat gaya atau beban satu satuan, ya, atau kita sebut sebagai chronocular delta. Masing-masing lendutan dievaluasi dengan metode luas momen atau metode momen area. Untuk pembahasan metode momen area, insya Allah akan saya bahas pada kesempatan yang lain. Di sini kita hanya melihat bagaimana chronocular delta itu disusun ya sedemikian rupa ya sehingga diperoleh untuk chronocular delta atau lendutan yang diakibat beban satu satuan adalah 64/3i. Ya.
Ini tidak lain tidak bukan adalah hasil dari proses integrasi ya dengan tertentu. Ada kondisi batasnya yaitu dari 0 sampai 2. Nah, selanjutnya kita menggunakan kesetimbangan reaksi vertikal di join B. Artinya tentu saja join B kan tidak bergerak di atas ke bawah dan hanya menerima vertikal satu satuan. Dengan memanfaatkan delta ya, displacement akibat atau lendutan akibat beban gravitasi P 2 kN dan chronocouleur delta akibat beban satu satuan yang bekerja pada join B, maka kita dapatkan reaksi vertikal di B adalah 0,625 kN. Kemudian dengan menggunakan persamaan kesetimbangan pada sistem struktur statis tertentu, kita akan mendapatkan reaksi vertikal di A. Caranya adalah sigma gaya vertikal itu harus sama dengan 0. Di sini kita dapatkan RAV yang akan kita cari, ditambah reaksi B yang vertikal sudah kita temukan yaitu 0,625 dikurang dengan beban gravitasinya atau beban P dari eksternal 2 kN. Dan otomatis kita akan mendapatkan RAV-nya yaitu sebesar 1,375 kN. Sedangkan untuk momen bagaimana? Momen sendiri kita bisa tahu sigma momen di B itu adalah sama dengan 0, ya kan? Kemudian apa saja komponen momennya? Yaitu reaksi vertikal di A yang kita dapatkan tadi 1,375 kita kalikan dengan 4 meter tinjauan ke titik B. Selanjutnya kita tambahkan dengan momen yang memang tumpuan jepit akan menghasilkan sebesar momen A. Ini yang kita cari. Dan kemudian dikurangin min gaya gravitasi P 2 kN dikali 2 meter tinjauan statis titik B. Dan kita dapatkan momen di titik A adalah negatif 1,5 kN meter. Setelah kita buatkan free body-nya, yaitu pada join B ada reaksi 0,625 kN vertikal, ya. Kemudian pada join A juga ada reaksi vertikal, yaitu 1,375 kN, dan kemudian ada momen di A bekerja sebesar 1,5 kN meter. Nah, kita ketahui bahwa dari sini kita akan membuat diagram gaya lintang. Ya, sudah bisa dibuat gaya lintang, berarti sistem struktur statis tertentu sudah bisa diselesaikan. Pertama, untuk gaya lintangnya adalah naik 1,375 kN, kemudian turun, nanti terus jalan ketemu beban 2 kN, turun. Ya, kita punya 1,75, berarti sisanya adalah 0,625. Jalan terus, nanti ditemu join B akan ketemu reaksi RBV yaitu 0,625 kN. Dia nutup ya pada garis atau sumbu netralnya. Selanjutnya untuk momennya, karena kita punya 1,5 kN ya di join A, kemudian di join B tentu saja roll tidak menerima gaya momen, jadi momen di tumpuan roll adalah sama dengan 0. Sekarang tinggal kita mencari berapa momen maksimum. Konsep dasar sederhana, kalau gaya lintang minimum, maka itu adalah tempatnya momen itu maksimum. Teman-teman bisa menghitung berapa momen maksimumnya, itu boleh menggunakan tinjauan reaksi vertikal di B dikalikan dengan jarak ke join C yaitu 2 meter. Ya, kita dapatkan 1,25 kN meter. Atau kita juga bisa menggunakan reaksi tumpuan di A dikalikan 2 meter kemudian dikurangi dengan momen yang bekerja di A. Juga sama akan memperoleh nilai 1,25 kN meter. Dia positif. Berikut adalah beberapa referensi yang bisa teman-teman pelajari lebih lanjut, yaitu Intermediate Structure Analysis oleh Chu Kiawang ya. Nah, ini buku lama ya, mungkin ada di beberapa perpustakaan. Saya pernah lihat ini juga di perpustakaan Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada ya. Kemudian yang terjemahan yang juga banyak beredar di pasaran itu adalah Struktur Statis Tertentu, karya yang sama ya, Chu Kiawang. Kemudian beberapa referensi lain boleh digunakan juga, analisis struktur, tulisan dari Hibbeler ya. Demikian yang bisa saya share pada kesempatan kali ini sehubungan dengan materi deformasi konsisten yang bekerja pada sebuah sistem balok statik tak tentu dengan derajat ketidaktentuan sama dengan 1 dengan beban terpusat yang bekerja pada tengah bentang. Untuk mendapatkan updatean terbaru dari kami, jangan lupa
aktifkan lonceng notifikasinya, dan like and share serta tekan tombol subscribe-nya. Demikian, semoga bermanfaat. Tetap sehat, tetap semangat, dan tetap berbakti kepada kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.